Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal, NPM 09105804190046 dari kelas B semester 6 Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidedan Rapa. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hukum administrasi negara. Pertama, A. Perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu merupakan konsep universal dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. B. Perlindungan hukum dalam bidang perdata merupakan kedudukan pemerintah yang serba khusus, terutama karena sifat-sifat istimewa yang menempel ini yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, tentang dengan apakah negara dapat digugat atau tidak di depan hakim. Pemerintah dalam penyerahan memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. C. Perlindungan hukum dalam bidang publik, yaitu keputusan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya langgar hukum terhadap warga negara. Baru dalam negara hukum modern, oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Dalam rangka perlindungan hukum, keberadaan asas-asas umum pemerintah yang baik memiliki peran penting. Hubungan dengan adanya langkah mundur pembuat undang-undang yang memberikan kewenangan untuk pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan. 2. Bagian A, tata urutan perundang-undangan, yaitu setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Adapun tata urutan perundang-undangan di Indonesia yaitu 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden atau perpres. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten kota. B. Pembuatan naskah akademik, yaitu naskah akademik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah, tidak harus dibuat oleh perguruan tinggi. Naskah akademik dapat dibuat oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKPD terkait dengan melibatkan tenaga ahli, peneliti dan perancang perundang-undangan dengan mengacu kepada lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang. C. Perumusan kebijakan, yaitu 1. Identifikasi masalah kebijakan. 2. Menyusun agenda. 3. Perumusan kebijakan. 4. Pengesahan kebijakan. 5. Implementasi kebijakan. 6. Evaluasi kebijakan. D. Perancangan hukum atau legal drafting, yaitu legal drafting merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu legal dan drafting. Secara harfiah, kata legal bermakna sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan drafting bermakna perancangan atau pengkonsepan. Jadi, legal drafting dapat diartikan secara singkat sebagai perancangan naskah hukum,
atau perancangan kontrak. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.